Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu setiap pagi dalam keadaan apapun dan dimanapun. Saya berharap kondisi dan situasi Bapak Ibu baik-baik saja. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Itu doa dan harapan saya bersama tim Galilea Network. Dalam setiap tayangan saya berharap Bapak Ibu terberkati. Amin. Mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh, membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami. Sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami. Kau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Engkau izinkan kami ada di hari ini. Itu artinya berkat-Mu telah tersedia bagi kami apa yang kami perlukan di hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami, seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu siapkan Mazmur 119, kita baca dari ayat 97 sampai dengan 114. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ayat 103. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. 111. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Nah, karena di ayat 103, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, Bapak Ibu, madu kita tahu ya adalah cairan yang menyerupai sirup, tapi lebih kental dan
tentu manis ya, tapi juga ada yang pahit ya. Tapi yang manis pada umumnya ini dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar ya, nektar bunga ya kan. Nah, semua orang pasti mengakui bahwa sejak dari zaman dahulu madu memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Memiliki kalori gula dan dapat menyerap lemak dengan baik. Memiliki sifat antibiotik sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik, ya kan? Antiseptik alami yang dapat digunakan dan tanpa efek samping. Dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga membuat tubuh kita tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit. Nah, saya sering minum madu karena madu dibawa dari Sulawesi, itu asli ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa pemazmur menyatakan bahwa firman Tuhan itu manisnya lebih daripada madu. Hal ini menunjukkan betapa bermanfaatnya firman Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Kalau madu begitu bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, apalagi firman Tuhan. Menurut pemazmur lebih manis daripada madu. Berarti lebih baik, lebih bermanfaat, bukan saja untuk kehidupan kini maupun kehidupan akan datang. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, di mana ada kekuatan di dalamnya. Amin. Dan di sana juga ada kuasa yang teramat dahsyat. Langit dan bumi dan segala isinya, sudah tahu, ini diciptakan Tuhan melalui perkataannya, firman-Nya. Nah, jika Tuhan yang berkata-kata atau berfirman, semuanya pasti jadi di. Amin. Di Yesaya 55 ayat 11 dikatakan begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dengar baik, kita harus mengimani setiap firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber iman. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10-17. Seorang yang punya iman ya, seorang yang mempunyai iman sejati tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi persoalan hidup ini. Amin. Saya ulang ya. Dengar baik. Seorang yang memiliki iman sejati tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi persoalan hidup ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Seperti dikatakan di 105 tadi, di ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu, di tengah dunia yang diliputi oleh kegelapan yang pekat ini, kita sangat membutuhkan pelita untuk menjadi penerang bagi langkah-langkah kita. Kenapa? Agar kita tidak tersandung atau terpelosok. Ya kan? Supaya kita tidak tersandung dan juga supaya kita tidak terpelosok. Amin. Nah, karena itu kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Ini yang sudah saya pikirkan sejak awal membangun channel ini. Sejak pandemi melanda Indonesia dan gereja tutup, tidak ada ibadah, ya tidak ada pelayanan pendeta di onsite. Tuhan bawa saya untuk pelayanan online. Dan di minggu pertama sudah Tuhan berikan memberikan semacam pesan begitu kuat, ya. Saya harus melayani melalui online.
sahabat Galilea tayang pertama-tama saudara lihat ya bagaimana. Nah, dan saudara, kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu kita bisa melewati masa-masa yang sulit di masa pandemi COVID-19 ya. Semua yang ada di dalam dunia ini saudara ya, tentu ini akan mempengaruhi keberadaan kita. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita akan menjadi lemah. Semua yang ada di depan kita adalah sebuah misteri. Tetapi bila kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan kepada jalan-jalan Tuhan yang pasti. Di 130, di Mazmur 119 ini dikatakan begini, bila tersingkap firman-Mu memberi terang. Jadi di dalam firman Tuhan terkandung kuasa yang dahsyat yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan dan menuntun kepada hidup yang berkemenangan. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu sebabnya kami akan selalu merindukan firman-Mu. Sebab di dalam firman Tuhan terkandung kuasa yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menuntun kami kepada hidup yang berkemenangan. Bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara, apapun tantangan kesulitan yang ada di hadapan kami akan tampil menjadi pemenang. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam tugas kerja hari ini, peliharakan kami secara sempurna, berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada